Ventura, angel investors yang mengerti teknologi datang ke Indonesia untuk bertemu para entrepreneur muda. Saya pun mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Namun saya gagal total. Mengapa? Saya bisa berbahasa Inggris dengan cara membaca dan mendengar, tapi saya tidak pernah conversation dalam bahasa Inggris. Jadi ketika saya bertemu dengan orang-orang asing seperti itu, mereka dalam 15 menit pertama saya bisa melihat kekecewaan luar biasa, dan sebagian dari antara mereka bahkan mengatakan, "William, kamu ngomong apa sih? Saya nggak ngerti," gitu. Jadi saya itu sebenarnya menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu mereka. Disitulah saya belajar untuk juga punya kegigihan untuk tidak kalah oleh rasa malu, tidak kalah oleh kegagalan untuk berkomunikasi. Saya tahu saya harus menemukan jalan keluar. Akhirnya saya ketemu pemodal asal Jepang dan Korea. Mereka bahasa Inggrisnya juga hancur. Jadi somehow kita bisa agak-agak telepati, terus dia bisa ngerti. Terus saya juga bisa ngerti gitu. Dan kemudian karena mereka investasi, itu pertama kalinya saya bisa ke Singapura, saya bisa ke Jepang, saya bisa ke Korea, melihat perusahaan-perusahaan internet asal Jepang, asal Korea, dan tiap bulannya saya berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa apa? Bahasa Inggris. Lama-lama saya bisa berbahasa Inggris dengan lebih lancar. Dan tahun kemarin saya pun terpilih mewakili Indonesia sebagai yang global leader di World Economic Forum, dan itu pun saya harus berbahasa Inggris. Jadi ini adalah contoh bagaimana kegigihan keluar dari kegigihan ketika pun kamu gagal berkomunikasi, kamu tidak menyerah. Di generasi internet, siapa saja, termasuk underdog, punya kesempatan yang sama untuk menciptakan peluang mereka sendiri, untuk menantang status quo, bermodal keberanian dan kegigihan, dengan punya harapan bertahan hidup dan kemudian menjadi pemenang. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Facebook itu bukan sosial media pertama di dunia. Sudah ada Friendster yang begitu banyak dipakai orang, sudah ada MySpace yang lebih dulu menggurita di Amerika, dan hanya sosial media di Harvard, di sebuah universitas Amerika. Namun kemudian mereka itu adalah penantang status quo. Mereka itu ada underdog di hari pertamanya. Namun berkat modal tadi, gigih dan membangun produk yang lebih baik, akhirnya mereka menjadi pemenang. Google misalnya, juga bukan search engine pertama di dunia. Ada Hasta Vista, ada Yahoo. Namun pendiri Google yakin mereka bisa mengembangkan sebuah produk yang lebih baik. Bahkan awalnya Google hampir mau menjual code mereka ke Yahoo, hanya seharga $100.000. Ya, kita bisa lihat sekarang Google menjadi perusahaan yang begitu punya dampak besar, begitu besar, dan itu semuanya lahir dari underdog, orang-orang yang menantang status quo. Itulah kehebatan generasi internet, generasi kenyamanan atau akses yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh generasi sebelumnya. Kita beruntung berada di generasi tersebut. Jika kita perhatikan perjalanan sejarah di setiap era tersebut, bukanlah bisnis pembangkit listrik atau bisnis yang memproduksi komputer atau ISP yang mendistribusikan internet yang menjadi bisnis yang meraup benefit satu-satunya. Justru adalah orang-orang yang bisa beradaptasi menggunakan listrik untuk keperluan efisiensi bisnis mereka, menggunakan komputer, dan sekarang beradaptasi belajar menggunakan internet. Bisnis-bisnis tersebutlah yang akan terus bertumbuh dan bertahan. Perubahan teknologi akan terus terjadi. Sekarang kita hidup di era internet, ke depan mungkin akan berubah menjadi era di mana data, artificial intelligence, robotik, hingga masa depan yang teknologinya belum kita bayangkan saat ini. Namun jika kita melihat rekam jejak perjalanan manusia yang memilih diam, memilih menganggap teknologi sebagai ancaman, mereka akan ditinggal oleh perubahan zaman. Namun buat mereka yang bergerak,
berdampingan dengan perubahan zaman, makalah merekalah yang akan menentukan masa depan bersama-sama. Thank you guys sudah menonton video ini. Ingat untuk share ke teman-teman lain yang mungkin perlu melihat konten ini. Dan tulis pendapat kalian di bawah mengenai pola pikir yang baru kalian dengarkan. Tulis juga orang sukses lain yang mungkin kalian ingin lihat kompilasi pola pikirnya seperti konten ini. See you in the next video.